nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sembah sujud pamujaan pangantian mungguhin ka Allah Rabbul Ghafur, nu maha luhur, nu maha welas, nu maha asih, nu neteskeun mangpira-pira kanikmatanana kasing sahabaya anu turut tumut dina jalur Rasulna. Salawat dan kasalmitan mugia teras nyucruk kajujunan urang Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimana keberkat anjeunna urang sadayana umat manusia tiasa keluar tina zaman jahiliyah ana zaman anu pinuh ku hidayah. Wa rahimakumullah para wargi sadayana, alhamdulillah urang sadayana tiasa ngariung mumpulung patepung laung pamprok jonghok serta patepang wajah dina dinten Ahad ya, dina dinten Ahad ieu nu mana Ahad ieu Dewan Kemakmuran Masjid Al-Huda baris ngulem kahiwatiman sadayana dina raraga Tarhib Ramadan ya, Tarhib Ramadan sekaligus sapari dakwah Ustazah Rima tentunya Ustazah Rima. Tiba-tiba sadayana simkuring dina saat nu ayeuna baris nyanak sabaraha acara nu kahiji painten pembukaan anu mana alhamdulillah parantos kesimkuring dibuka. Nu kadua nyaeta aya pembacaan ayat suci Al-Qur'an, nu katilu aya sambutan-sambutan, nu kaopat nyaeta acara pokok tausiah di Ustazah Rima, serta nu kaopat doa bersama semarang tutup. Ya teman sadayana urang langsung wae urang buka bentennya dina acara ieu dina siang ayeuna ku aosan ayat suci Al-Qur'an nu mana dina dengan ayeuna baris dilantunkeun ku remaja nya, ku remaja di Cihonje nyaeta saudari Anita. Ka anjeunna waktos dalam tempat dihaturana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farzi'il basara hal tara min futur summa rzi'il basara karrataini ya qaliba ilaikal basaru khasi'ah ya qaliba ilaikal basaru khasi'ah wa huwa hasir. Walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Iza ulku fiha sami'u laha
شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Satuntasna urang manjatkeun puji sinareng syukur ka hidayah Ilahi Robbi. Alhamdulillah berkat rahmat sareng hidayah mantena urang dina dinten ieu dina siang tiasa kempal ngariung di tempat dina raraga tarhib atanapi menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan ieu alhamdulillah parantos dilaksanakeun sababaraha kali. Jantan ieu mah dilaksanakeunna setiap satahun sakali menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan saupamina urang tahun payun dipanjangkeun juswa, urang masih biasa sesarengan ngelaksanakeun tahib sapertos ieu. Para abdi sadaya, dina hal ieu simkuring aya sababaraha hal anu seja diuningakeun. Di antawisna payanten daya sanes seja ngawilujengkeun ka Yayasan Wasilah Amal Khairat anu dipupuhuan ku Teh Empit. Alhamdulillah mantena parantos aya di payunan urang sadaya di Lebet Madrasah. Jalaran ku fasilitas ayeuna urang biasa ngempal di tempat nyaeta kanggo ngayakeun tahrib anu ustazahna nyaeta ku ustazah Rima anu biasa ayeuna teh sok masihan materi dina televisi nyaeta di Trans TV sok sasarengan sareng Ustaz Maulana teras oge di news oge di hiji teh TV naon podas TV One seorang teh. Nah, nu terakhir pinten ayeuna di TV Al Huda. Alhamdulillah. Ieu sanes deui mangga ku ibu dicobi dibuka ke dina YouTube aya di dinya TV Al Huda. Sadaya kegiatan Al Huda sanes kanten pangaosan sareng sanesna insyaallah tos dilebetkeun kana kegiatan eta. Mangga katun buka termasuk pinten ayeuna dina kegiatan tahrib ieu. Anu insyaallah kesekedap deui pinten Ibu Ustazah nuju di perjalanan. Jalan sekali ini ngadulkeun nuhun pisan ke Teh Empit anu parantos masihan jalan kawa urang ariung di ieu tempat. Nu kadua simkuring tepetot bade nganuhunkeun ka ibu-ibu pengajian. Da upami henteu dirojong ku arajeunna mah
payantan ieu pengawasan teh moal tiasa terlaksana. Khususna payantan ibu-ibu pengawasan anu dipupuhan ku Madodo. Atau mudah-mudahan urang doakeun ku urang sadayana Madodo termasuk ibu-ibu anu sok biasa ngaos di Masjid Al-Huda ieu sing sarehat, sing panjang yuswana, sing diparekeun rezekina. Atuh anu rangki ngaos komun utara ngaos mah mugia sing dipasihan hidayah. Sing ngaraos nya padatnya. Salajengna paedah syukuring sejak nganuhunkeun oge ka para wargi sadaya anu hadir di ieu tempat. Geuning katinggal aya anu tararebih, aya anu ti Kalimantan, aya anu ti Kalimantan. Ibu Hudaya alhamdulillah aya di dieu. Aya oge anu ti Tasih, mana Ibu Aang. Aya ti Tasih kok papayuna. Ti Tasih nya punya. Mohon. Aya oge anu ti Sumedang. Kemana Ibu Husen? Kalarsan tararepih kitu nya. Kuis di Garut gitu nya ada aya. Atur nuhun kana kasumpinganana gitu ya. Mudah-mudahan langkah urang sadaya penten sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala, sing janten penggugur dosa gitu. Salajengna oge teh hilap sim kuring nganuhunkeun saageng-ageungna ka tim logistik anu dipupuhan ku Pak Uus sareng Pak Husen. Tiasa ditiungan seperti kieu alhamdulillah dapayantan eta mah hasil kerja keras ajeuna alhamdulillah setiap pengawasan urang tiasa nyaman seperti kieu gitu ya. Urang doakeun we mudah-mudahan logistik urang sing langkung majem. Oge karyawan-karyawanna sing sarehat. Aduh eta nyebutkeun karyawan cenah Pak gitu. Oge teu hilap ieu ka Cep Budi alhamdulillah anu selalu ngadukung karena kegiatan ieu. Setiap aya pengawasan ayeuna selalu ngabantos nyaeta ka abe foto. Tah ieu anu tiasa ngalobetkeun kana TV TV Al-Huda teh ku ayeuna kitu nya. Sehingga ieu mah sanes bohong. Leres sekali Ibu tuh buka di YouTube TV Al-Huda. Insya Allah bakal aya. Kayak abdi nuju coba ya sini bakal ketinggal. Ibu pemirsakan nuju seserian ayah ketinggal. Gitu. Dina foto teh, dina foto dina TV Al-Huda teh. Atau ka bapak-bapakna oge alhamdulillah turun pisan anu sakitu eyeupna kitu nya dibandingkan sareng ibu-ibu mah kitu. Teh hilang sim kuring nganuhunkeun oge ka Bunda Ani ayam geprekna kitu nya. Mangga ibu-ibu pilih peryogi ayam geprek anu tos kajojo dan ini lagi kajojo dinya ayah insya Allah pada pesan jam sabaraha wae insya Allah ayah asaulah jam 2 malam Jumaah begitu lah pesan teh. Terus ayah deui penten ti wargi urang sadayana ieu langanan ti Mawiwin kerupuk mie eta mah kerupuk mie pang raosna. Mangga insya Allah dina sasi saum kepena sekedap deui biasana urang buka sok dipayunan ku kerupuk mie. Mangga atau kanu sanes ieu aya di dieu kerupuk mie Mawiwin. Atuh aya deui ieu kamari parantos ngabantos ka simkuring ieu mah ti Sulawesi. Alhamdulillah ngabantos naga ibu-ibu ti Sulawesi, Ibu Asep Daeng. Daeng mah dari Sulawesi nya bilangnya. Alhamdulillah parantos ngabantos karena kegiatan ieu termasuk Pak Asepna. Mudah-mudahan paentan kasayan para wargi sadaya khususnya anu parantos ngabantos karena rumojongna ieu kegiatan sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala ku nu langkung ageung. Sing disehatkeun, sing dibarakeun rezekina. Ya, sareng sanes kantana anu saya-sayana. Rupina para wargi sadaya mau dipanjangkeun deui da bilih panjang teh mangke nasab naon istilahna teh ngacapruk ka sanes kana kitu nya mung sakitu leuwih tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kurang kompak. Sampurasun kumaha damang sadayana.
Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, amin ya Rabbal amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kiri kurang kompak, yang kanan kurang serempak, yang di tengah kurang dihentak. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam paling keras hutangnya lunas. Pada senyum semua, ketawa ibu-ibu Pak. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi rabbil alamin. Nashkuru ilallah alladzi qata'ana nikmatan katsiratan hatta nastati' an najtami fi hadzal makan insyaallah al-mubarak. Salatan wassalaman ila habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. First, let's thank Allah who has given us mercy and blessing until we can meet together in this place, inshallah, full of barakah. Salawat and regard to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the lightness. Ini pada diem sambil senyum-senyum, ngerti atau enggak? Yang sebelah kiri mungkin ngerti atau enggak? Yang di belakang enggak, ente ngerti katanya. Jadi izin, kebetulan dulu ini saya dikenal sebagai penceramah 3 bahasa. Yang pertama penceramah lughatul Arabiyyah, penceramah pakai bahasa Arab. Yang kedua with English language, penceramah pakai bahasa Inggris. Dan yang ketiga penceramah pakai bahasa Mandarin. Nah, siang hari ini kita mau dengerinnya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau bahasa Sunda? Bahasa Sunda. Terbiasa, tetapi sakedik-sakedik. Kalau pakai bahasa Sunda, jamaahnya ngerti, ustazahnya yang nggak bisa. Jadi punten ya, kita pakai bahasa Indonesia aja biar semuanya paham, insya. Jamaah, cakep nih, tandanya di rumah ada TV. Alhamdulillah, sekarang ada TV tapi jarang ditonton ya. Kalau saya sapa ibu-ibu, bapak-bapak, biar kompak kita pakai tangannya. Kalau saya bilang jemaah, pakai tangan sebelah kanan. Oh jemaah, alhamdulillah. Yuk bareng-bareng saya liatin satu-satu Umi Dodo ya. Kita liatin jemaahnya, biar nggak ada yang ngantuk. Jemaah, oh jemaah, kurang kompak. Masya Allah, bapak-bapak di belakang Kalau ibu-ibu semangat, kalau bapak-bapak malu-malu. Tapi kecil-kecil begini Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Huda. Karena kebetulan Bunda tadi pagi juga kita ceramahnya di Masjid Al-Huda. Terus sekarang siang juga di Masjid Al-Huda. Huda artinya petunjuk. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Pak Haji Andang. Yang mana Pak Haji? Oh Masya Allah, kita doakan dulu mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Amin ya Rabbal alamin. Dan juga yang kita hormati sesepuh kita, orang tua kita, Masya Allah luar biasa, hadir di tengah-tengah kita, selalu membersamai kita. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, terkenal rajin sedekah, bolak-balik ke Mekah, rumahnya megah. Amin mana Bu? Rumahnya megah, mobilnya mewah, punya banyak sawah. Mudah-mudahan hidupnya semakin berkah.
Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati pengurus Madrasah Al-Falah, Masya Allah, Al-Huda dan Rumah Tahfiz Al-Falah. Jadi ada santri tahfiznya ya Umi ya. Hadir santri tahfiznya, ada para pengurusnya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Yang kita hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang mohon izin, mohon maaf tidak dipersebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim dan rasa hormat saya, dan tentunya seluruh jamaah yang hadir nih, ibu-ibu yang hadir, yang cakep-cakep, Masya Allah, bapak-bapak juga yang hadir. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bunda nih, siang-siang ya kita jam-jamnya ngantuk, jam-jamnya tidur enak, tapi Masya Allah masih pada ngumpul semua. Sama Allah masih dikasih namanya umur. Alhamdulillah umurnya kita pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Selain itu kita dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sempat, alhamdulillah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup tentunya akan mati, akan wafat, akan meninggal. Makanya ada lagunya begini, saya yakin Umi Dodo pada apa semua bunyinya. Orang kaya, kan? Orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Umi Dodo parah. Bisa-bisanya Umi di depan kita, duduk di depan, di tengah jamaah. Tega ibu menit, tega bisa puntennya Umnya. Kita ganti ya, kita ganti jadinya sehat. Ada orangnya kok tiba-tiba teriak mati, entah ke diundang ngaji lagi. Ganti bu, orang kaya. Kurang lemes banget. Perasaan teh sama Umi Dodo udah dikasih kerupuk kuning. Ada apalagi gorengan bulat ya. Ustazah belum makan, jamaah udah habis. Ustazah belum nyicipin, jamaah udah dimasukin ke dalam tas, bawa pulang. Nyolek Umi Dodo ada sisa atau enggak, bawa lagi ke rumah. Tiba-tiba minggu depan ada pengajian, lupa dimakan, pas dibuka semut semua. Ganti ya, kita bilang sehat. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Umi Dodo, Pak Endang, jamaah yang ceramah. Alhamdulillah. Tadi untung awal bukan pas ustazah. Kalau ustazahnya diteriakin mati, saya pulang langsung ke Jakarta. Alhamdulillah. Ini enak sekali tempatnya ya, Masjid Al-Huda. Saya suka bu, Pak ceramah di tempat yang luas. Mumpung masih muda, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Jamaah senang, cuma kameramen repot. Katanya ditaruh di tengah depan muka, ustazahnya ke kanan. Dibelokin ke kanan, ustazahnya ke kiri. Punten bapak kameramen, memang ustazahnya petakilan. Karena kalau ustazahnya duduk wae, kita ngebahas Al-Quran, sok nggak bisa. Khawatir bapak-bapak di belakang nunduk. Makin lama makin khusyuk, makin nunduk. Makin nunduk lagi, tidur. Enggak ditinggal pulang ustazahnya, tapi ditinggal tidur. Tapi Masya Allah ini pada semangat, semuanya kelihatan ceria ya. Kelihatan kan wajah-wajah orang kaya raya semua. Bukan hanya kaya harta, tapi mudah-mudahan kaya hati. Amin ya Rabbal alamin. Gak kerasa ya bunda-bunda, bapak-bapak, ini kita udah mau masuk bulan yang ditunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Masya Allah luar biasa. Kemarin kita bulan Rajab,
Sekarang kita bulan Sya'ban. Kemarin udah nisfu Sya'ban, udah di akhir-akhir Sya'ban. Mau masuk bulan Ramadan. Yuk berdoa dulu biar kita apa? Diberikan keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai kita nyampe ke bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masya Allah. Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah kami semua keberkahan fi Rajab, di bulan Rajab yang kemarin sudah lewat, wa Sya'ban, di bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami semua kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah, mudah-mudahan ya. Terus bunda, banyak banget nih cara yang harus kita lakukan agar kita sampai ke bulan Ramadan. Banyak hal yang harus kita persiapkan. Terkhusus yang harus kita persiapkan adalah keimanan kita. Keimanan kita. Karena mohon maaf, iman itu kadang naik, kadang turun ya. Sama kayak roda muter terus. Kadang kita seneng sholat, kadang kita rajin baca Al-Quran, kadang kita seneng sedekah, tapi kadang juga digoda sama syaitan. Masya Allah, kadang kita sholatnya jadi entar-entaran. Betul apa betul? Kadang udah wudhu nyenggol HP duluan, habis itu entar 5 menit, duduk lagi jadi 10 menit, duduk lagi jadi 15 menit, tiba-tiba lagi sholat zuhur udah mau azan asar. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah, makanya itu kita harus meningkatkan keimanan kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bil ta'ah, iman akan naik dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan iman akan turun dengan kemaksiatan. Sekarang kita tinggal pilih. Kalau maksiat, sia-siain umur, sia-siain sisa hidup kita, berarti iman kita sedang turun. Tapi kalau kita semangat taat, maka insya Allah iman kita akan naik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, tangannya mana? Lupa saking fokusnya ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jamaah, oh jamaah, sampai yang belakang. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ibu-ibu kalau ngaji harus sering disapa. Dan biasanya ustazah kalau ceramah nggak usah lama-lama. Kenapa? Jamaah Indonesia rata-rata durasi kuat duduk jamaahnya itu 1 jam. 10 menit pertama Umi ini Masya Allah, jamaah kerudungnya masih rapi, lipstik masih merah meren ya. Masya Allah, duduk masih anteng. 10 menit kedua beda pak. Ibu-ibu yang duduk di bawah, kaki kanan mulai kesemutan. Udah 10 menit ketiga bu, gantian kaki kiri yang kesemutan. Betul. 10 menit keempat usaha bukan kesemutan, pengennya nyelonjoran. 10 menit kelima pengennya senderan, tapi nggak ada tempatnya. Alhamdulillah. 10 menit ke-6 biasanya semua tasnya udah dipegang, udah gelisah, garuk-garuk pengen pulang. Jamaah yang di belakang belok ke kanan, yang di kiri belok ke kiri. Diam-diam belum ditutup doa, tinggal Umi dodong kaki sendiri. Enggak, katanya Masya Allah, alhamdulillah. Tadi kita harus meningkatkan keimanan kita. Udah berapa belas hari lagi. Caranya bagaimana? Ada 4P. Ada berapa ibu? Ayat 4P caranya kita singkat biar mudah dipahamkan, biar mudah dihafalkan. Dan syukur-syukur kalau kita amalkan insya Allah. Yang pertama yaitu yang harus kita lakukan adalah perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Mahus sholat. Apa itu sholat? As-sholatu huwa ibadah. Sholat itu ibadah. As-sholatu huwa doa. Sholat itu doa.
di mana secara istilah sholat merupakan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Semua yang kita kerjakan dalam sholat Bapak Ibu bernilai ibadah dan pasti akan mendapatkan pahala dari Allah. Baru niat mau sholat zuhur dapat pahala, baru niat mau sholat asar dapat pahala, baru wudhu ke kamar mandi dapat pahala, baru gelar sejadah dapat pahala, pakai mukena dapat pahala, takbiratul ihram dapat pahala, bahkan sampai doa kita dapat pahala. Alhamdulillah. Nah, peristiwa sholat ini berkaitan sama namanya peristiwa Isra Mi'raj. Dan kemarin nih bulan Rajab kita memperingati. Makanya enak sekali hidup di Indonesia. Banyak perayaan-perayaan yang mengingatkan kita untuk terus memperdalam dan meningkatkan keimanan kita. Di antaranya tadi, Isra Mi'raj itu ada dua suku kata Bapak Ibu. Yang pertama ada kata Isra, dan yang kedua ada kata Mi'raj. Isra artinya perjalanan. Perjalanan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada kata Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Naik kemana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik dari langit pertama sampai langit ketujuh, sampai dengan Sidratil Muntaha. Itu baru artinya. Kalau kita orang Islam, petunjuk kita ada di Al-Quran. Buktinya mana Ustazah? Dalil tentang Isra beda, dalil tentang Mi'raj beda, dan jelas sekali. Jadi kalau Isra tadi perjalanan, dalilnya ada di Quran surah Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah, ini menarik nih Bunda. Kita sering dengar ayatnya, bahkan ada yang hafal ayatnya. Tapi kita potek dulu, di mana ayat Al-Isra ini diawali dari kata apa? Subhan. Jadi setiap kali ayat Al-Quran atau surah Al-Quran yang diawali kata subhan, itu berarti di dalamnya ada peristiwa yang penting. Saking pentingnya makanya diawali dari memuji Allah. Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Untuk apa? Sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi itu Isra, kemudian yang kedua Mi'raj. Mi'raj itu naik, dalilnya ada di Quran surat An-Najm. Terkhusus pada ayat 14, bunyinya inda Sidratil Muntaha, yaitu sampai dengan Sidratil Muntaha. Jadi tadi itu arti dan juga dalilnya. Sekarang kendaraannya kita tahu, dan saya yakin semuanya tahu Rasulullah naik kendaraan namanya buruk ya. Tapi dalilnya apa sih? Artinya apa? Kita tahu kendaraannya, tapi kita nggak tahu artinya. Kita nggak tahu di mana dalilnya. Bahkan mungkin di antara kita ada yang kurang tahu bentuknya seperti apa. Jadi buruk ini dari kata barkun. Barkun ini ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Buruk barkun yang artinya adalah kilat. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu sama bapak-bapak, itu Rasulullah naik kendaraan namanya buruk, kecepatannya secepat kilat, luar biasa sekali. Kemudian bentuknya seperti apa? Dijelaskan dalam hadis. Kita umat Islam, petunjuk kita selain Al-Quran ada namanya hadis. Hadis Bukhari Muslim, di mana bunyinya madunal bighal, wa fawqal himar. Madunal bighal, dia itu bukan bigol. Apa Ustazah bigol? Jadi bentuk dari buruk itu madunal bigol. Bigol itu adalah perpaduan antara keledai sama kuda, ibu-ibu. Itu perpaduan. Kalau zaman dulu tuh perpaduan antara keledai sama kuda itu adalah hewan yang paling cepat, hewan yang luar biasa. Tapi katanya wa fawqal himar, dan di atasnya kuda lebih dari itu.
Jadi kita udah jelas nih, tahu tadi Isra artinya apa, Mi'raj artinya apa, Buraq artinya apa, dalilnya seperti apa, bahkan kita tahu bentuknya. Jadi kita lebih paham dan lebih meyakini. Insya Pak. Kalau ibu-ibu disapa Umi nyaut, Bu. Oke, bapak-bapak, Pak. Iya. Tapi alhamdulillah masih ada bapak-bapaknya hadir di tengah-tengah kita ya. Tadi ini Masya Allah kita udah ngebahas tentang Isra Mi'raj. Jadi pertama, kalau iman kita pengen naik, yang harus diperbaiki adalah sholat kita. Mungkin di antara kita ada yang sholatnya masih terburu-buru sampai saat ini. Gak apa-apa, masih ada kesempatan kita perbaiki. Jangan buru-buru. Kayak lagi dikejar sama debt collector. Kalau ada orang tukang utang, kita mengumpat. Kalau ada debt collector jalan tadinya slow motion jadi cepat. Nah, kalau sholat usahakan jangan buru-buru. Ada lagi ustazah, saya mah sholat gak buru-buru, tapi kalau lagi sholat pikiran kemana-mana. Ada yang begitu, yang pernah merasakan ya? Masya Allah, namanya sudur rinnas, yang bisikin setan, digoda kita sama setan. Makanya katanya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Begini ustazah, lagi sholat baru rakaat pertama, barang sebelumnya hilang. Allahu Akbar, kayaknya dompet atas lemari. Ini pada ketawa semua ngalamin. Apalagi Pak, ibu-ibu kalau lagi sholat, lagi ruku, Allahu Akbar, itu kompor udah dimatiin apa belum ya? Nah, yang lebih seringnya bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya rasa pernah pada ngalamin. Allahu Akbar, rakaat kedua atau ketiga ya? Nah, iya apa ya? Setuju apa setuju? Nah, sekarang saya mau ngasih kuncinya. Kuncinya juga lagi saya usahakan, lagi saya praktekin. Wah, ada orang sebelah sini. Inilah Bu, manfaat dari jalan-jalan ya. Karena ustazahnya masih muda. Ini pun kalau nggak ada pembatasnya sampai luar ini Bu. Kita ceramahin sejalan-jalan, Masya Allah. Tadi, sholat kalau pengen khusyuk Bu, kuncinya kita anggap sholat yang kita kerjakan adalah sholat terakhir kita. Insya Allah nih, nanti kita mau sholat asar, ya Allah kalau memang ini sholat terakhir saya, minimal baca kita nggak buru-buru, minimal bacaan kita lebih hati-hati, minimal sholat kita nggak kepikiran kemana-mana. Kalau kepikiran pun langsung kita ingat lagi bacaan sholat kita. Insya Allah, insya jemaah. Kayaknya udah berat ngantuk Pak, kita ajakin sholawatan boleh Umi Dodo? Boleh ya kita sholawatan ya? Sholatullah Terus ala Toha Sholatullah ala Yasin Cakep. Jadi begini Bu, kenapa saya ngajakin sholawatan satu biar gak ngantuk Umi Dodo. Terus saya mau cerita nih Bu, waktu itu saya pernah ceramah nih, Masya Allah luar biasa bapak-bapak. Yang hadir itu jamaahnya ibu-ibu sosialita, kaya raya, mukanya glowing, kayak lantai habis dibersihin. Masya Allah, kulitnya bening-bening, bajunya mah cakep-cakep. Saya ajakin sholawatan, sholatullah salamullah, ada suara kecek-kecek, ala Toha Rasulillah, suaranya lebih kenceng, kecek-kecek, sholatullah salamullah, ada gerakan begini Bu, kecek-kecek, ala Yasin Habibillah, tangannya makin ke atas Bu, kecek-kecek. Saya lanjut lagi, sholatullah salamullah, kecek. Ya ini udah kecek-kecek. Belum selesai saya ceritanya. Jadi ini Masya Allah, pas saya lihat ternyata kecek-keceknya itu Bu, Mas dari sini sampai sikut. Saya sebagai ustazah bingung, mau ikut kecek-kecek
kecek-kecek. Akhirnya saya perhatiin satu-satu jamaah Bu. Alhamdulillah, kayak satu orang kecek-kecek. Dalam hati saya, wah gak punya emas, sama kayak ustazahnya. Baru saya mau kasihan, saya tanya, Ibu, punten, kenapa gak ikut kecek-kecek? Saya kira gak ada yang namanya keberatan emasnya. Susah jadinya kalau ke atas. Yuk bareng-bareng yuk kita ikut kecek-kecek bareng-bareng ya. Ya bareng-bareng, setuju. Salatullah salam. Kecek-keceknya mana? Sama gak ada. Anggap aja ada ya. Semuanya begini saya doain, mudah-mudahan yang ikut kecek-kecek rezekinya lancar, bisa beli emas semuanya. Semuanya berkah dunia akhirat. Yuk bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang Umi Dodo kita tanya, ya jemaah, tadi saya ceramah sampai mana materinya? Siapa yang bilang kecek-kecek? Sebelah mana? Sebelah mana? Kecek-kecek? Umi, saya ngomong udah 1,5 jam. Yang diingat bukan materi Isra Mi'raj, bukan materi sholat. Yang diingat Ibu kerudung merah. Kau bisa Ibu? Saya khawatir kalau ada lagi yang undang ke Bandung sini, ditanya tadi Ustazah Rima yang sering di TV ya, ceramah apa? Kecek-kecek. Enak aja. Alhamdulillah. Lanjut Bu, materi tambah lagi kita ikutnya kecek-kecek aja ya. Jadi yang pertama tadi kita harus perbaiki sholat. Mudah-mudahan Ramadan ini wajibnya kita kerjakan 5 waktu. Syukur-syukur ditambah sama sunnahnya. Duha jangan kelewatan. Beresin rumah sanggup ya 24 jam. Main HP 2 jam gak berhenti, scroll TikTok sanggup. Tapi itu ayah yang sholat duha. Kemudian tahajudnya, dan insya Allah Ramadan juga kita akan sholat tarawih. Yang saya bingung, dimanapun masjidnya Umi sama, di sini sama atau enggak? Malam pertama sampai luar penuh. Penuh. Sampai sini nih, sampai belakang nih. Alhamdulillah, ada yang sampai ke sini nih. Agak ada ya. Malam kedua masih penuh. Sampai bingung naruh sandal di mana. Malam ketiga masih penuh. Minggu kedua tinggal 2 saf. Minggu ketiga tinggal 1 saf. Pas hari terakhir Ramadan, masjid sepi, mau rame nyari diskonan baju lebaran. Sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu adalah perbaiki sedekah. Perbaiki sedekah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3. Kalau anak Adam, kita sebagai manusia kan nantinya akan wafat, nantinya akan mati. Amal kita akan terputus. Tapi tenang, ada amalan yang terus-menerus mengalir. Ada amalan yang terus insya Allah akan terhitung, bahkan bisa berkali lipat. Yaitu adalah 3 hal. Yang pertama ada kata shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua ada kata al-ilmi yuntafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga ada kata waladun shalihin yad'ulah, anak-anak yang saleh dan salehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Tadi yang pertama shadaqatin jariyatin. Shadaqah yaitu sedekah. Jariyah akar katanya dari kata jaro yajri ijri, artinya berlari. Ustazah kok sedekah lari-lari? Bukan Bu ya. Jadi sedekah yang pahalanya ngalir terus menerus. Ibu nanti sudah meninggal, ibu nanti sudah wafat, orangnya sudah di kuburan gak ada, tapi pahalanya masih ngalir terus menerus. Insya Allah. Makanya di sisa-sisa umur kita, di sisa-sisa hidup kita, jangan lupa untuk bersedekah. Khususnya di bulan Sya'ban ini, perbanyak sedekah. Perbaiki. Mungkin yang sebelumnya di antara kita
ada yang suka sayang kalau sedekah, ya. Kadang mikir kalau sedekah. Kalau kita mau sedekah, kelamaan mikirnya, keburu digoda sama setan, gak jadi sedekahnya. Itu setan gak mau kita pahalanya banyak. Bentar lagi masuk bulan Ramadan. Dari bulan ini dicicil sedekahnya, diperbaiki. Sedekah sama semuanya terkhusus. Masya Allah, luar biasa. Kesempatan emas kita sebelum masuk bulan Ramadan. Hadir Pak? Iya, alhamdulillah masih ada ya, bapak-bapaknya masih lengkap, belum ada yang pulang nih, Masya Allah. Saya mau nanya tapi dijawab jujur ya, boleh? Jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Semuanya harus jujur. Seandainya nih kita lihat ibu-ibu kita Pak cakep, kalau ngaji selalu bawa tas, Masya Allah. Seandainya ibu-ibu di dompet sama di tas ibu-ibu duit tinggal 2 lembar, duitnya tinggal 2 lembar. Lembar yang pertama 100.000, lembar yang kedua 2.000. Lembar pertama 100.000 warnanya merah, lembar kedua 2.000 warnanya abu-abu. Jujur, sekarang saya mau nanya, kalau seandainya di depan kita ada yang minta sedekah, ada yang minta sumbangan ngider, yang dikasih jujur 100.000 atau 2.000? Ustaz 2.000 ya. Yang sebelah kiri 100 atau 2.000? Biru? Yang 100 atau 2.000? 2.000? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ah iya ibu dusok napi dan 2.000 wae. Ibu 2.000 wae. 2.000 wae ah. Terus. Kalau 100 Ustazah berat mungkinnya kita turunin 50.000. 50.000 tetap pasangannya 2.000. Jujur lagi ya, ini Al-Huda jujur semuanya kompak. 50.000 sama 2.000 yang kita sedekahkan, 50.000 atau 2.000? Tangannya boleh dibantu, mungkin saya salah dengar kali ya. 50 atau 2.000? Astagfirullah. Bapak 50 atau 2.000? Bukan 2.000. Pantas, tidak usah diragukan. Yang pertama ternyata Umi Dodong yang ngajarin. Yang kedua ternyata yang di depan yang ngode-ngodein. Ini masjid kita, pertama saya dapat ilmu luar biasa. Baru ketemu sehari saya udah tahu kalau orang sini jujur. Tapi jujurnya nyakitin toh. Kemudian setelah itu Umi Dodon saya dapat ilmu baru. Orang sini bukan hanya jujur tapi kompak. Saya turunin lagi, nanya lagi boleh. Saya masih berharap banyak sama ibu-ibu kaya raya ini. 20.000. Ya, saya ke sebelah sini nih, saya liatin satu-satu. 20.000 sama 2.000. Saya tekankan sekali lagi, depannya sama, beda nolnya doang. Yang disedekahkan 20.000 atau 2.000? 20 atau 2.000? Sungguh terlalu. Yang penting katanya hatinya kudu ikhlas. Pelajaran ketiga, boleh dicatat Pak Haji, jamaahnya luar biasa ini. Umi Dodong bagaimana cara mengajarkan agar jamaah bisa menjadi masyarakat yang Pak ibu masuknya pengajian sering pageran di benar. mana? Astagfirullahaladzim. Kalau di tempat untuk mengaji. Oh Masya Allah. Ini 2.000-an Iya, saya sebenarnya nggak diragukan lagi. Saya lihat tadi kotak amal isinya abu-abu semua. Ah, bongan we udah bener. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Terakhirnya Bu ya, saya tetap tahu jawaban ibu-ibu, tapi ini terakhir sok dibantunya. Terakhir saya nanya, habis ini saya trauma. 10.000 yang ada bapak-bapak rambutnya tak ayak belum numbuh sama 2.000. Terakhir saya tanya, jujur, ikhlas dan kompak, jawabannya 10.000 atau 2.000. Alhamdulillah agak berat. Tadinya kalau 2.000 saya mau lanjut ke titik berikutnya. Nah ibu-ibu, sebelum itu kita tes nih sebaliknya. Ini gak apa-apa pun kan saya duduk di sini ya. Agak pegel Bu. Ibu-ibu mah enak duduk ngelepor, kesemua loncor. Ustazahnya lari ke sana ke sini kayak gangsing kita. Kalau seandainya tadi sedekah, tapi kalau seandainya Bu, saya yang kasih buat ibu-ibu 1 orang misalkan di sini. Jujur lagi, saya kasih pilihan ke ibu-ibu. Kalau saya mau kasih duit, ada pilihannya 1 juta rupiah atau 100.000. Beda 0 sedikit. Ibu jawabannya 1 juta atau 100.000? Saya merengkuh, tapi ini udah pakai ciput masih terdengar. Namanya curang. Kalau sedekah maunya yang kecil, kalau dikasih maunya yang gede. Nah sekarang kita tes. Nih saya doakan nanti ya, kalau ada yang sedekah yang paling banyak kita doain bisa bolak-balik haji, bisa beli tanah, bisa beli sawah. Kalau ada yang badannya sakit bisa jadi sehat, amin ya rabbal alamin. Saya kesini sama tim yayasan, masya Allah luar biasa. Ini buat membantu dakwah kita, buat bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita tes jamaah di sini, nanti kita buka sama-sama ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya mau ngasih infak yang terbaik, karena insya Allah semakin banyak yang kita sedekahkan hari ini, semakin banyak pahalanya. Malaikat lagi nyatut, mudah-mudahan yang keluar warna merah sama warna ungu. Yuk bareng-bareng kita salawatan. Kakak minta tolong nanti berdiri kita sambil salawatan bareng-bareng. Siapkan infak terbaik. Salam bareng-bareng ala Rasul salatullah salam ala habib tawad bismillah wabil rasulillah wa kulli lil bad. Bareng-bareng salat salam ala salam ala habib tawas bibis. Lebih kencang lagi. Wabil rasul wa kulli bi ahlil bad bi ahlil bad. Masya Allah, alhamdulillah ya Bunda. Banyak sekali hari ini yang kita dapatkan pahalanya
bukan hanya kita bersedekah, tapi dari pahala kita dengerin kajian, dari pahala kita duduk, dari pahala kita bersalawat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang ahli surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Tadi cara meningkatkan iman kita yang pertama, P pertama, ada yang masih ingat harus apa? Perbaiki salat. P yang kedua harus perbaiki sedekah. Hari ini sudah kita praktekkan praktek perbaikan sedekah. Mudah-mudahan dicatat amal kebaikannya. Selanjutnya P yang ketiga, yaitu adalah perbaiki bacaan Al-Quran. Perbaiki bacaan Al-Quran kita. Mungkin di antara kita ada bacaannya yang masih terbata-bata, yang masih tajwidnya mungkin kurang pas, yang mungkin nafasnya baca Quran masih terpotong-potong. Gak apa-apa, hari ini masih ada kesempatan, asalkan niatnya kita terus belajar, maka insya Allah Allah pun akan menjadikan kita bagian dari ahlul Quran. Karena iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Amin ya Rabbal alamin. Bahkan banyak sekali pahala yang kita dapatkan dari kita membaca Al-Quran. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wal lam harfun, wa mim harfun. Jadi setiap kali kita baca Al-Quran, la aqulu alif lam mim harfun, tidak dikatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif hitungannya satu huruf, lam hitungannya satu huruf, dan mim hitungannya satu huruf. Dan yang dahsyatnya Bu, setiap satu huruf dikalikan dengan 10 kebaikan, dan 10 kebaikan dikali dengan 10 kebaikan, berarti alif lam mim 3 huruf, jika dikalikan dengan 10 berarti ada 30 kebaikan. Gimana kita yang sering baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sekali lagi bareng-bareng, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. Sekali lagi, ada 19 huruf. Jika dikalikan rumus tadi 19 kali 10, berarti kita baca Bismillah saja ada 190 kebaikan. Bagaimana kita umat Islam setiap sholat baca Al-Fatihah setiap rakaatnya, belum lagi mau ngapa-ngapain baca Bismillah, terkhusus di bulan Sya'ban dan menuju bulan Ramadan. Makanya Bu, Al-Quran disebutnya dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, yaitu kitab yang mulia. Kenapa Al-Quran dikatakan kitab mulia? Ada rahasianya Bu, di antaranya 3 rahasianya. Kenapa Al-Quran disebut dengan kitab yang mulia? Pertama, karena diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rahasia pertama. Kemudian rahasia kedua, yaitu Al-Quran diturunkan di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dalilnya mana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu Al-Quran diturunkan pada malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kita dapat 3 nih yang kemuliaannya, diturunkan kepada Nabi paling mulia, bulan paling mulia, dan malam paling mulia. Makanya kita yang baca Al-Quran termasuk bagian dari orang-orang yang paling mulia. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya mau cerita ya Bunda ya, mungkin ini waktunya agak singkat, saya persingkat aja. Mau cerita, mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semua. Tidak bermaksud apa-apa, ini hanya menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Kebetulan saya ini, kalau tadi pada bilang pas datang ustazahnya masih muda, memang Bunda saya ini masih kuliah di Pasca Sarjana IIKI, Institut Ilmu Al-Quran. Sekarang lagi nyusun tesis, mohon doanya ibu-ibu, mudah-mudahan diberikan kelancarannya semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Jadi kampus saya tadi namanya Institut Ilmu Al-Quran. Kami fokus dengan Al-Quran. Dan kebetulan saya lagi mendalami namanya Al-Quran Braille dan Al-Quran Isyarat.
Apa sih Al-Quran Braille dan Al-Quran Isyarat? Jadi keduanya adalah Al-Quran yang digunakan untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat dan saudara-saudara kita yang tidak bisa bicara. Sekarang pertanyaannya gini, bagaimana nih orang yang buta, mohon maaf, gak bisa ngelihat baca Al-Quran gimana? Mereka pakai Quran polos, putih, gak ada hurufnya, yang ada hanya titik-titik timbul. Dan itu ada rumusnya. Rumusnya seperti apa Ustazah? Titiknya 6, ada 6 titik 2 baris. 1, 2, 3 sebelah kanan, 4, 5, 6 di sebelah kiri. 1, 2, 3 sebelah kanan, 4, 5, 6 sebelah kiri. Setiap hurufnya beda rumusnya. Setiap harokatnya beda rumusnya. Contoh, titik 1, 2 sama 4 itu huruf apa? Titik 4, 5, 6 itu huruf apa? Titik 2 sama titik 5 itu huruf apa? Setiap huruf dan harokatnya beda. Tapi yang luar biasanya, mereka yang buta masih mau belajar Al-Quran. Padahal harus paham dulu, harus hafal dulu rumusnya, harus meraba dulu. Bahkan orang yang buta ada yang hafal Al-Quran, betul Bu? Ada yang buta hafal Al-Quran? Ada. Nah, kita masih bisa melihat, tapi mudah-mudahan kita masih mau baca Al-Quran. Itu tadi namanya Al-Quran Braille. Mungkin udah terbayang ya Bu dikit-dikit. Tapi yang bikin kita lebih merinding lagi Bu, ada namanya Al-Quran Isyarat. Yang tadi saya sampaikan adalah Al-Quran yang digunakan untuk orang-orang gak bisa bicara, gak bisa ngomong. Mereka baca Al-Qurannya pakai isyarat tangan mereka. Saya contohin ya Bunda ya, beberapa huruf dulu. Nanti kalau ada waktu di lain ini kita tambahkan lagi. Mereka pakai isyarat tangan mereka, mudah-mudahan kelihatan semuanya. Saya di tengah akan naik. Huruf hijaiyah diawali dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, zai, sampai seterusnya. Yang pertama adalah huruf alif. Simbolnya jempol. Bareng-bareng Bunda, simbolnya jempol. Kemudian huruf selanjutnya ba. Ba simbolnya telunjuk. Ya, mudah-mudahan terlihat semuanya. Ba telunjuk. Kemudian ta dengan 2 jari. Ta. Tadi alif dengan jempol, ba dengan telunjuk, bareng-bareng Bunda. Ta dengan 2 jari. Sekarang huruf ta. Titiknya 3 berarti jarinya 3. Ya. Nisa. Jadi tadi alif, ba, ta, sa. Jim, ha, ho. Jim hurufnya seperti ini. Jim itu ada titiknya di dalamnya. Boleh sambil praktekin Bunda? Begini atau begini kalau dari sini. Karena dia ada titiknya, maka jempolnya belok. Ya, ini jempolnya belok. Kayak C, kayak huruf G besar mungkin ya. Ini ada titiknya, Jim. Kemudian H. H itu tidak ada titiknya, maka jempolnya yang awalnya begini dinaikkan ke sini, jadi tidak ada titiknya. H. H kecil. Kemudian jim, ha, ho. Ho titiknya di mana Bunda? Di atas. Jadi jempolnya agak naik, ya. Begini. Atau begini, begini atau begini. Tadi ada yang masih ingat alif? Alif gampang jempol, kemudian ba, kemudian ta, kemudian ta. Jim yang agak susah, jim. Kemudian ha, kemudian ho, jempolnya agak naik. Jim, ha, ho. Habis itu dal, dal. Sampai dal, zal, roi, zal dulu deh. Dal seperti huruf dal, dal. Ya, terlihat? Ini doang, gampang. Dal, za, karena ada titiknya, jadinya tengahnya naik. Jadinya 2 begini. Ya. Ya, da 1 jari, da 2 jari. Wah, Masya Allah ya Bunda ya. Kalau kita sampai huruf hijaiyah yang terakhir, khawatir ya Bunda lupa. Yang barusan kita praktekin tadi alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, itu baru hurufnya saja, belum termasuk harokatnya. Waduh, bagaimana lagi harokatnya? Contoh yang simpel, huruf apa yang paling gampang Bunda menurut Bunda tadi? Alif dulu ya.
Alif yang paling gampang jempol. Itu kalau mau dikasih harokat panjang, jempolnya harus dikesampingkan. Jempolnya harus dikesampingkan. Kalau kasroh, itu kan garisnya di bawah, berarti harus diturunkan. Kalau tasydid kan rigi-rigi ya, itu berarti harus diputar jempolnya. Kira-kira susah atau gampang, Bu? Saya. Nah, sekarang kita praktek lagi ya. Paling sering kita nggak usah praktek sampai Al-Fatihah. Kita praktek yang paling mudah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya dulu. Bismillah huruf pertama apa ibu-ibu bapak-bapak? Ba. Nah, masih ingat ba tadi? Teruncuk. Kemudian huruf kedua sin. Kita hurufnya aja belum harokatnya ya. Sin 5 jari. Sin rapet ya, karena beda gerakan, beda lagi hurufnya. Sin. Huruf ketiga bismi, mim. Clinking. Kecil ya, bismi. Jadi tadi bismi gimana? Ba, sin, mim. Bismillah huruf Allah. Alif, alif masih ingat alif? Jempol. Lam, itu seperti huruf L. Gampang ya, L 2 kali. Ya, terakhir huruf H. Bismillah. Kalau tadi H kecil begini, kalau sekarang H besar, 5 jarinya begini dulu, digenggam tarik ke belakang, genggam tarik ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Alif ini saya sendiri dulu ya bunda. Alif, lam, ra, H kecil, baru rahmani. Ya Allah, berapa banyak gerakannya bunda? Banyak sekali. Bismillah sekali lagi bareng-bareng. Huruf ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha. Masya Allah. Ini seru banget bunda. Susah tapi seru banget. Apa sih Ustazah ceritanya begitu? Kenapa perlu disampaikan? Memang mungkin diantara kita semuanya tidak ada yang buta. Mungkin diantara kita semuanya tidak ada yang bisu. Tapi ini sebagai pembelajaran bagi kita, bahwa mereka saja yang buta, yang bisu, keterbatasan, mereka masih mau belajar Al-Quran. Mudah-mudahan nih bunda, minimal sehari sekali aja kita baca. Masa iya nggak sempat? Sehari sekali sempatkan kita untuk membaca pesan dari Allah. Kita kalau orang yang ngechat, orang penting yang ngechat, kita nggak balas nggak enak. Tapi kalau pesan dari Allah bahkan sering kita angkurkan kan. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan kita semangat lagi belajar Quran ya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Takbir. Takbir. Masih semangat bunda? Masih ya mudah-mudahan ya. Oh oke. Tadi saya dapat arahan dari manajer saya dari Jakarta, kami berdua bunda khawatir waktunya mepet asar, karena nanti juga insya Allah akan ada tim dari yayasan yang masya Allah bunda, saya mau menyampaikan. Jadi saya dan juga tim dari yayasan, ada Ustadz Anjas, ada Teh Empit, ada Ko Erik, ada kakak-kakak. Ini masya Allah, bukannya kami tidak ada pekerjaan punten, kami ada kegiatan, kami ada kerjaan, tapi kami menyempatkan waktu untuk apa? Mau keliling membantu saudara kita yang ada di Palestina. Jadi nanti bunda, mudah-mudahan kita semuanya satu visi, satu misi, mau bantu saudara kita yang ada di Palestina. Takbir! Kurang kompak bunda, semua tangannya ke atas jadi saksi boleh. Takbir! Boleh bapak-bapak dibantu. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah. Tadi sebelum saya tutup, kita simpulkan dulu ya. Biar apa? Pulang bawa ilmu, minimal bawa kesimpulan, syukur-syukur diamalkan, di share, di tag Instagram saya, pada punya Instagram, pada punya TikTok ya, follow Kak Rima _official, boleh dicek sekarang Kak Rima _official. Sekali lagi saya ulangi, Kak Rima _official Instagram saya, dan TikTok saya namanya sama, Kak Rima _official. Kesimpulannya, untuk meningkatkan keimanan kita menuju bulan Ramadan, caranya ada 3P. Ada berapa ibu-ibu? 3P. Ada berapa Pak Punten? 3P. P yang pertama yaitu kita harus perbaiki sholat. P yang kedua kita harus perbaiki
sedekah. Yang ketiga kita harus perbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang request satu lagi, mudah-mudahan nanti diundang lagi ke sini ya. Itu bilang ke Umi Dodo, Umi mau sama Ustazah Rima, silakan. Atau Umi mau nih sama tim yayasan, bawa semuanya. Ajak kita keliling Bandung. Jangankan 4 Pak, punten. Kalau disuruh 10, 15 saya kayak mau. Tergantung Umi Dodo. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya simpulkan sekali lagi ya Bunda, tadi meningkatkan keimanan kita menuju bulan Ramadan. Ada 3P, perbaiki sholat, perbaiki sedekah, terakhir perbaiki bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah, ada hilaf, terutama lagi direkamnya, dikat yang baik-baik ya. Mudah-mudahan ya, karena sekarang ngeri zamannya media sosial, salah kelibet dikit aja bisa bahaya. Mudah-mudahan bermanfaat, kita semua sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada